Peristiwa duka di mana dua orang penambang emas di Garut, Jawa Barat ditemukan tewas dalam lubang galian sedalam 11 meter. Evakuasi berlangsung sulit karena kondisi lubang yang begitu sempit dan diduga ada gas beracun di dalamnya. Inilah evakuasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran Garut, Jawa Barat di dalam sumur galian emas di wilayah Desa Cihike, Kecamatan Bungbulang, Jawa Barat. Kondisi lubang galian yang sempit dan dalam membuat petugas kesulitan saat menarik korban yang diikatkan di tali. Evakuasi yang berlangsung selama 3 jam pada Sabtu dini hari akhirnya membuahkan hasil. 2 orang penambang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kedalaman 11 meter. Alhamdulillah berhasil, korban tersebut dapat dievakuasi dengan keadaan sudah meninggal. Berapa orang Pak korbannya Pak? Dua orang. 2 orang Pak. Diketahui kedua korban masuk ke dalam lubang galian emas pada Jumat sore. Diduga keduanya meninggal akibat menghirup gas beracun. Rekan korban yang berada di lokasi kejadian berusaha memanggil, namun keduanya tak kunjung keluar. Polisi langsung memberikan garis polisi di galian tersebut guna mencegah adanya korban jiwa di penambangan emas itu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga yang tinggalkan dapat diberi ketabahan. Kalau melihat kecelakaan tambang ini, semoga bisa jadi pelajaran Ustaz ya. Kenapa pemerintah membuat izin, kemudian legalitas, khawatir terjadi standar keselamatan yang bisa menyebabkan kecelakaan begitu Ustaz. Nah, yang ingin saya lihat di sini adalah bagaimana tim evakuasi dan juga warga ini menolong para korban. Kalau dalam Islam sendiri, Ustaz, bagaimana sebenarnya perihal tolong-menolong ini? Apakah menjadi kewajiban kita sesama Muslim? Ya, saya kira ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah itu sangat jelas. Di ujung ayat itu kan bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baik, ya, dalam berbuat baik, dalam ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu menjadi dasar bahwa tolong menolong itu menjadi sesuatu yang wajib gitu ya dalam hal kebaikan. Yang kedua ada hadis Nabi Muhammad SAW, ya, banyak sekali ini saya kira sering kita dengarkan, riwayat perempuan pelacur saja yang masih beriman tentu saja ini ya, beriman kepada Allah, itu ketika dia menemukan anjing yang kehausan lalu dia beri minum, itu Allah membalasnya dengan perbuatan dengan dimaafkan dia lalu masuk surga. Itu bayangkan dia artinya pelacur yang sudah berbuat kejahatan kan, sudah berbuat maksiat, tapi karena imannya kepada Allah, kemudian dia mau hatinya tergerak untuk menolong makhluk Allah yang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, Allah membalasnya dengan ganjaran yang luar biasa gitu, dosanya diampuni lalu dia masuk surga. Apalagi kalau yang kita tolong ini adalah manusia sebagai makhluk Allah yang memang punya derajat yang tinggi gitu. Jadi dari sisi itu saja sebetulnya kita sudah harus tergerak setiap kali melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Di sisi lain lagi ada hadis Nabi yang saya kira cukup banyak nih hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Rasulullah pernah bersabda mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Artinya siapa yang menolong kesulitan seorang muslim, seorang mukmin di dunia ini ya, sedikit saja Allah akan menolongnya dia dari kesulitan di akhirat nanti di hari kiamat. Jadi bayangkan seandainya kita tidak tahu nih, barangkali dalam catatan Allah walaupun kita sudah merasa berbuat baik, ada catatan negatif kita sehingga kita kemudian di hari kiamat akan mendapatkan sanksi dari perbuatan buruk kita itu. Nah, itu akan tertolong gitu. Perbuatan buruk kita yang kemudian akan disanksi pada hari kiamat itu akan tertolong berkat kita menolong orang lain.
Nah, jadi kita tidak tahu sampai sekarang ini kan catatan amal baik kita itu seperti apa, amal buruk kita seperti apa. Banyak orang menyangka sudah banyak berbuat baik, tapi ternyata karena tidak ikhlas dan lain hal, Allah mencatatnya sebagai orang tidak baik gitu. Ada dosa-dosanya, pahalanya masih sedikit. Nah, itu bisa tertolong dengan keikhlasan kita ketika menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Nah, maka dalam kasus-kasus semacam ini sudah menjadi sesuatu yang menyentuh gitu ya. Saya kira siapapun yang menyaksikan ini seharusnya tersentuh dan kita akan melakukan hal yang sama ketika melihat ada orang lain yang memerlukan pertolongan. Karena ganjarannya tidak main-main. Allah akan langsung menghapus dosa-dosa kita, memaafkan dosa-dosa kita, dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Apalagi yang kita harapkan lebih dari itu, gitu. Sudah besar sekali ganjaran yang diberikan oleh Allah. Nah, karena itu sebaliknya juga, ketika kita lihat ada makhluk Allah, baik itu hewan ataupun manusia ya, yang sebetulnya sedang memerlukan pertolongan, lalu kita masa bodoh, nah itu kan diancam juga oleh Allah. Salah satunya umpamanya ada orang yang hidupnya nyaman ya, bisa makan minum, tidurnya nyenyak karena berkecukupan, tetapi ada tetangganya yang kelaparan dan dia biarkan, dia tidak tolong, itu dianggap orang yang tidak beriman gitu. Oleh Rasul dianggap orang yang tidak beriman dan dianggap bukan golongannya Rasul. Kan rugi sekali. Jadi perbuatan yang kecil menurut kita, membantu menolong orang yang sedang membutuhkan itu sesuai kemampuan kita, itu pahalanya besar sekali. Satu, yang di dunia dosa kita akan terhapus. Dua, di akhirat nanti kita akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang soleh dan masuk ke dalam surga, insya Allah. Saya kira gitu, Kak Jimmy. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tadi saya sempat singgung ya, bagaimana pemerintah mengatur perihal izin kelaikan dalam hal izin usaha tambang tadi. Nah, ini diduga tempat tersebut adalah ilegal, sehingga mungkin selain perizinan juga tidak sesuai standar keselamatan, termasuk kedua korban yang masuk ke dalam itu tanpa menggunakan peralatan yang mumpuni, tidak membawa oksigen dan lain sebagainya. Nah, dalam bekerja kita memang seharusnya mengutamakan keselamatan diri. Apakah Ustaz ada cerita mungkin atau hadis yang berisikan perintah tersebut? Oh iya, ada hadis ya. Memang konteksnya hadisnya itu bukan dalam bekerja semacam ini ya. Konteksnya perang dan ada konteks umum. Tapi maknanya sama. Kira-kira begini. Kata Nabi SAW, beliau pernah berpesan ya, jangan pernah kalian mencari musuh, gitu, mencari lawan. Artinya jangan dengan sengaja kita mencari lawan, mencari musuh. Tapi ketika ada perang, gitu, ada lawan gitu, ada pihak yang menyerang kamu, lawan dan persiapkan dirimu untuk melawan itu, gitu. Nah, selain itu kemudian ada ayat Al-Qur'an juga, wa'iddu lahum mastata'tum min ribatil khair dan seterusnya, itu ayat yang menyatakan bahwa kita perlu menyiapkan diri untuk menghadapi persoalan-persoalan besar gitu ya, yaitu perang dan lain sebagainya. Nah, itu artinya bahwa dalam keadaan semacam ini pun kalau sudah tahu medannya ini memang ekstrim, apalagi sampai masuk ke dalam lubang tanah itu yang memang di situ oksigen kurang, lalu kita sengaja sudah tahu begitu kita tidak membawa perbekalan yang cukup, ya itu ada unsur kesalahan dari orang yang melakukan itu. Itu karena itu memang sangat wajar kalau pemerintah mengeluarkan peraturan yang ketat, bukan apa-apa, saya kira demi keselamatan bersama gitu. Dan sering sekali terjadi orang menggali sumur dulu di perkampungan sebelum ada sumur bor yang semacam ini, kan sumur itu kan digali sedemikian rupa. Itu petugas penggali sumur itu banyak yang kemudian kehilangan oksigen karena sudah terlalu dalam, berada di bawah permukaan tanah, belum menemukan air. Nah, yang semacam itu kan harus dibekali dengan ilmu bahwa di dalam kedalaman tertentu itu memang oksigen berkurang sehingga kita perlu perbekalan. Kalau kita tidak tahu itu ya ada unsur lalainya juga karena kita tidak membekali itu. Nah, termasuk dalam kasus ini kalau memang ternyata tidak ada izin resminya, tidak legal, itu kesalahan besar karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sudah selayaknya saya kira pihak pemerintah, pihak yang berwajib mengevaluasi penambangan ilegal di tempat itu gitu ya, karena sudah terbukti mengakibatkan terjadinya korban meninggal dunia. Saya kira gitu, Kak Jimmy. Apalagi saya juga dapat kabar terbaru bahwa ternyata tambang tersebut sebenarnya sudah ditutup sejak bulan lalu, Ustaz. Baik. Sudah berangkap ini kesalahannya ini. Ustaz, sekali lagi terima kasih banyak atas tausiah yang melengkapi informasi kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita, berkah buat
kita dan juga Ustaz sendiri. Terima kasih, semoga diberi kesempatan kembali untuk dapat menikmati tausiah Ustaz di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.